Saat ini aku bersama kawan-kawanku dan juga warga desa turun ke sungai untuk mencari ikan. Kami menggunakan cara menyundak dan menangguk. Menyundak adalah salah satu teknik menangkap ikan dengan cara menyelam memakai alat sundak ini. Sundak terbuat dari kayu dengan ujung mata panah yang terbuat dari besi dan karet sebagai ketapelnya. Kalau menangguk adalah teknik menangkap ikan dengan menyerok menggunakan alat bernama tangguk ini. Biasa dipakai oleh para perempuan yang ikut mencari ikan. Yap, menangguk seperti ini memang dilakukan pada pinggiran sungai, tempat di mana ikan biasa bersembunyi. Ada jantung pisang, pisang hijau, kunyit, lengkuas, batang serai, kemiri, bawang merah, sayur katuk, dan gak lupa si bintang utamanya, ikan jelawat yang sudah dibersihkan. Yap, semua bahan ini mau kami buat olahan gangan karuh bersama ibuku. Salah satu masakan khas dari daerahku, teman. Pertama-tama, potong ikan menjadi beberapa bagian seperti ini. Kemudian diberi taburan garam supaya mengurangi rasa amis dan rasa daging lebih gurih pastinya. Untuk bumbunya sendiri, berbagai rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang merah dan kemiri diulek sampai halus. Lanjut bumbu halusnya direbus terlebih dulu ya teman. Sambil menunggu, siapkan berbagai sayurannya dulu teman. Yap, masakan gangan karuh berasal dari kata gangan yang artinya sayur yang dimasak sampai berubah keruh. Saatnya dimasak dengan rebusan bumbu halus tadi. Satu persatu semua bahan dimasukkan, mulai dari potongan sayur dan terakhir potongan ikan jelawat segarnya. Lalu aduk terus perlahan sampai semuanya matang. Harumai, harap mama masak. Harus siapa dulu coba mak. Tinggal tunggu sampai mendidih. Dan ini dia gangan karuh khas dari daerah kami, teman. Sudah tidak sabar untuk menyantap hasil masakan ini. Asik. Semuanya sudah berkumpul. Ayo, langsung kita santap. Kegiatan makan bersama ini untuk merayakan hasil menyundak dan menanggung kami tadi, teman. Yap, sudah menjadi kebiasaan kami untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan seluruh warga desa di sini. Senang rasanya bisa merasakan langsung keceriaan dan kenikmatan menyantap hasil masakan ini, teman. Mudah-mudahan ini terus terjaga ya. Perut sudah terisi. Tandanya kami siap melanjutkan petualangan kami, teman. Ikuti terus petualangan kami, anak-anak dari Desa Santuun, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ngebolang yuk!
Yuk. Iya, ada aku. Duh, kada ada makanan pulang deh. Teman, kali ini kami sudah ada janji dengan kawanku, Rangga. Kami bersama-sama mau mencari tanaman bamban, salah satu bahan baku untuk dibawa ke tempat pengrajin anyaman di desaku. Nah, itu dia Rangga sudah menunggu. Ayo kawan, segera kita hampiri. Hehehe, maafkan kami yang sedikit terlambat ya Rangga. Kalau sudah siap, ayo segera kita berangkat. Hai, nak kemanaan babuhan mo? Mana mau jadi bamban? Tuh, jangan kada ingat putik akan buah tampirik. Kita kita bulah wadai. Kaki cak dari kita jualan tuh lah. Kami nak jalan dulu lah. Saya bilang tuh lah. Assalamualaikum. Salam. Oh iya, sebelum mencari bamban, ada baiknya kami mencari titipan ibu dulu, buah tampirik. Buah tampirik adalah salah satu buah hutan khas yang bisa ditemukan di tanah Kalimantan. Nah, itu dia buah tampirik yang kami cari, teman. Beruntung sekali masih ada yang menempel di atas tuh. Buah tampirik atau disebut juga buah gitaan ini berwarna hijau dan berubah oranye kekuningan saat matang. Buah tampirik tumbuh pada tumbuhan akar yang hidupnya di daerah rindang dan merambat pada pohon besar seperti ini. Tulang ambil yang sana tulang. Pergi bilang ay. Karena hidupnya bergantung dengan pohon lain, salah satunya tumbuh di pinggir sungai-sungai kecil. Ayo, buah tampirik yang sudah dipetik, kumpulkan dalam keranjang butah ini kawan. Nah, sepertinya sudah cukup hasil petikan buah tampirik kami ini. Segera kami lanjutkan pencarian bambannya dulu ya. Nah, ini dia tanaman bamban yang kami cari teman. Bamban memang banyak ditemukan di tanah Kalimantan. Sebagai tumbuhan liar, bamban banyak tumbuh di daerah tanah yang lembab. Ayo kawan, langsung saja kita tebang batang bambannya dulu. Pilih batang bamban yang tegak lurus ya. Walau liar, batang bamban yang berwarna hijau tua dan bisa tumbuh setinggi 2 meter ini ternyata menyimpan serat yang kuat loh teman. Gak heran, bamban sudah lama dimanfaatkan jadi bahan baku anyaman yang bernilai ekonomis di daerahku. Sepertinya sudah cukup kawan. Ayo, segera kumpulkan dan satukan supaya memudahkan untuk dibawa. Kawan, jerat pisit-pisit. Bamban sudah terikat dengan kuat. Ayo, tanpa berlama lagi, segera kami bawa teman. Sudah Kak Hai. Sudah. Belik. Buah tampirik dan buah bamban yang sudah kami dapatkan, tinggal kami bawa satu persatu ke tempat yang dituju. Lang, aku malah lang. Udah tenang aja. Di atas ada kok banyak. Tapi kan sini jauh dari sungai. Udah tenang aja. Tenang saja kawan, di hutan seperti ini kami tidak perlu pusing mencari sumber air untuk hanya sekedar menghilangkan dahaga kok. Ayo, ikut aku mencari di atas sana kawan. Lang, kau nama apa menatang akar? Lang, ujar kau tadi haus. Nah, ini dia yang aku maksud teman. Akar bajaka. Di dalam akar ini tersimpan air yang bisa diminum langsung loh. Benar saja kan? Dari potongan akar ini mengalir tetesan air seperti ini. Segar. Ayo dicoba kawan, supaya rasa hausnya segera hilang. Aku dong.
Memang sudah turun-temurun dari nenek moyang kami banyak menemukan sumber air selain dari aliran sungai. Pastinya lebih aman kebersihannya untuk diminum. Sudah, tidak perlu berebut. Ini aku tebang lagi akarnya untuk bisa saling berbagi. Untuk sementara rasa haus sudah hilang nih teman. Kalau begitu kami lanjutkan perjalanan mengantarkan Bamban dan buah tampirik ini dulu. Sambil melepas lelah, nggak ada salahnya kan kami bersantai sambil membersihkan badan seperti ini. Yuk kita jemput. Wah, ternyata ada ketuyung tuh. Itu loh, sejenis siput yang hidupnya di sungai dan menempel pada batu seperti ini teman. Ketuyung memang bisa dijadikan santapan yang lezat loh. Mumpung ada banyak, sekalian saja kita kumpulkan kawan. Lumayan kan, bisa untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan ini. Hore! Sudah terkumpul banyak nih. Ayo, segera kita bawa kawan. Sebelum dimasak, ketuyung yang sudah dikumpulkan tadi perlu dipecahkan pada ujung cangkangnya seperti ini teman. Selagi aku menyiapkan ketuyung, kawan-kawanku juga membantu menyiapkan bumbunya dulu nih. Ini kau andak api lah. Api sudah siap. Tandanya bambu yang sudah berisikan air ini siap untuk dididihkan terlebih dulu. Sembari menunggu airnya mendidih, sekalian saja pisang kami bakar untuk tambahan makanan ketuyungnya nanti. Untuk mengurangi rasa amis ketuyungnya, kami sudah menyiapkan buah asam yang kami sebut di sini buah limpasu. Kupas kulitnya, lalu potong-potong daging buahnya ya teman. Sepertinya air sudah mulai mendidih tuh. Langsung saja kami rebus ketuyungnya. Lalu tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih serta buah limpasunya ya. Gak lupa batang serai supaya makin harum dan juga mengurangi rasa amisnya. Eits, pisang bakarnya ternyata sudah matang tuh. Ayo kawan, segera kita angkat sebelum makin gosong. Sambil menunggu masakan ketuyung ini matang, ikut kami menyegarkan badan dengan bermain air dulu yuk. Asyik. Tadi gue beran tuh. Itu tunti yo. Tunti lang. Bagimit lang ay. Jalan kami umpat. Bombay. Asik. Tanpa berlama lagi, ikut kami melompat teman. Angkat aja lah. Yuhu! Asik! Melompat dari atas ketinggian seperti ini memang mengasihkan teman. Memacu adrenalin supaya kami makin bersemangat lagi pastinya. Ayo kawan, ikut aku melompat. Tak terasa, kami sudah berkali-kali melompat dan merasakan segarnya air sungai di sini. Oh iya, tapi sepertinya ada yang kelupaan nih teman. Belum.
latih aja. Betul saja, hampir saja kelupaan teman. Masakan ketuyung yang aku buat ternyata sudah matang dan siap untuk disantap. Udah makanan Kak. Udah. Tanpa berlama lagi, ayo serbu ketuyungnya. Mumetlah Kamile nangkap. Rasa gurih dari ketuyung ini memang gak ada lawan teman. Terlihat dari kawan-kawanku sangat menikmati hasil masakan ketuyung kami. Walau dagingnya kecil dan sedikit, ketuyung punya kandungan protein yang tinggi loh. Bagus untuk perkembangan otak dan otot juga teman. Ayo kawan, makan yang lahap dan pastikan jangan ada yang tersisa. Ada pisang lang. Makan gula. Hampir saja terlewat. Setelah asik menyantap ketuyung, gak lupa pisang bakarnya ya. Ditambah pisang bakar. Kalau begini, perut dijamin makin kenyang pastinya. Perut sudah terisi. Tandanya kami siap untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan Bamban dan buah tampirik ini. Biar cepat, lebih baik kami memotong jalur sambil menyusuri sungai di sini saja. Ayo kawan, lompati aliran sungai ini. Hati-hati ya. Aduh, karena membantu Rangga menyeberang sungai, jadinya kami ikut terjatuh juga nih. Untung hanya pakaian kami saja yang basah. Kasihan ya Ai, tubuhnya kuburan. Kayak pangnya nih. Ayo naik dulu. Nah, tasnya berlubang. Wah, pantas saja. Akibat terjatuh tadi, buta milik Rangga jadi bolong tuh teman. Beberapa buah tampirik yang dibawa jadi berjatuhan keluar sampai terbawa aliran sungai. Wah, bisa gawat nih kalau ibunya Rangga sampai tahu. Ya sudah, kami bawa saja dulu butah ini ke tempat nenek. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Teman, disinilah para perajin di desaku membuat berbagai kreasi anyaman dari Bamban. Mulai dari tas keranjang yang disebut butah, nyiru, tikar, dan keranjang berbagai ukuran dari yang kecil sampai besar. Bamban yang sudah kami bawa tadi dibersihkan terlebih dulu dari tangkai daun yang masih menempel. Tanpa perlu dijemur, batang bamban langsung dibelah dengan pisau untuk diambil bagian kulit luar batangnya saja. Bagian kulit luar ini dipilih karena lebih kuat dan lentur untuk dianyam nanti. Setelah anyaman jadi, nantinya akan dijemur dan warnanya berubah menjadi coklat mengkilap yang indah dan kuat loh teman. Memang tidak diragukan lagi teman kepiawaian tangan nenek dalam menganyam seperti ini. Jenis anyaman apa saja pasti bisa dibuat. Wah, gak perlu waktu lama teman. Tuh lihat, lubang butahnya sudah mulai tertutup. Udah Lang. Alah jalanan ya. Makasih Lanan. Ya sama-sama. Yuk ke kawanan kita pulihkan. Ayo ke kawanan kita pulihkan. Asik, butah milik Rangga sudah selesai diperbaiki. Ayo kawan, sekarang kita antar Rangga dan buah tampiriknya pulang. Bahan-bahannya sudah siap semua nih teman. Ada tepung beras ketan, gula pasir, dan daun pandan sebagai pewarna alami. Apa ditatak dolar? Pulang beli belehin ini berdua lah.
buah tampirik hasil petikan kami tadi mau dibuat olahan kue khas dari daerah kami, namanya kue gayam. Untuk bahan adonan kue gayam, tepung beras diaduk sambil diberi air sedikit demi sedikit. Aduk-aduk terus sampai adonan menjadi kalis. Buah tampirik dibelah dan diambil isi daging buahnya. Kalau dilihat, daging buah tampirik ini punya bentuk dan tekstur mirip buah manggis loh. Cuma daging buahnya sama seperti warna kulitnya, kuning oranye. Untuk pewarnanya, daun pandan dipotong-potong terlebih dulu. Lalu tumbuk sampai menjadi halus. Setelah itu, beri tambahan air, lalu saring untuk diambil sarinya. Nah, ini dia, pewarna hijau alaminya sudah jadi. Buah tampirik yang sudah dikupas, lalu dimasak untuk dijadikan selainya dulu nih. Gak lupa tambahkan gula pasir sembari dimasak. Oh iya, daging kulit buah tampirik yang tebal juga bisa diambil sebagai tambahan selainya juga loh. Tinggal tambahkan pada masakan selainya seperti ini. Aduk-aduk terus ya Rangga, biar nggak gosong. Selagi selai buah tampirik sudah mau jadi, adonan kuenya sudah kalis tuh. Sekarang tinggal diberi tambahan pewarna dari daun pandannya. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Masakan selainya sudah mengental tuh. Tandanya selai sudah matang. Ayo diangkat. Selai sudah jadi. Dan adonan kue juga sudah jadi. Sekarang saatnya membentuk adonan kuenya dulu nih. Adonan dibentuk membulat terlebih dulu. Lalu pipihkan dan beri cekungan pada bagian tengahnya seperti ini. Cekungan pada kue gayam ini nantinya akan diberi selai dari buah tampirik yang sudah jadi. Ayo kawan, bentuk kuenya yang banyak ya. Asik, sudah pada jadi nih. Tahapan terakhir, tinggal kukus kue sampai benar-benar matang deh. Wah, sudah tidak sabar rasanya mencicip kue gayam selai buah tampirik ini. Wah, itu dia Rangga. Sudah bersiap membantu ibunya berjualan kue tuh. Ini dia sajian kue gayam selai buah tampirik yang sudah kami buat bersama-sama teman. Asik, kami boleh mencobanya ya Bu. Nyaman kah? Nyaman. Tekstur yang kenyal dari kue gayam ini ditambah rasa asam manis dari selai buah tampirik jelas bikin tambah segar. Kami anak pulang lah. Jauh lah. Ke sungai dalam. Hati-hatilah. Perut sudah terisi nih. Ayo kawan, kami lanjutkan berpetualang yuk. Ayo teman, ikut aku menyelam dan menyembunyikan batu ini dulu ya. Ayo kawan, cari di mana batunya kusembunyikan. Teman, saat ini kami sedang bermain patakan batu alias petak umpet batu. Kami bergantian untuk menyembunyikan batu di dalam air, lalu sisanya akan mencari batu yang disembunyikan tersebut. Siapa yang berhasil menemukan batu pertama kali akan bergantian menyembunyikan batu tersebut. Di sela-sela sedang serunya bermain, aku melihat ada ayam tuh. Ayo kawan, perlahan kita dekati dan tangkap ayamnya.
saja lepas. Tapi untung kami berhasil mengepung dan menangkap ayamnya. Hehehe. Kasihannya kamu, Yam. Sendirian di tengah hutan. Kira-kira punya siapa ya ayam ini? Dapat kada ayamnya? Iya, dapat deh. Tadi tuh lepas. Ternyata ini ayam milik kakakku yang lepas, teman. Untung saja tidak benar-benar hilang. Kita panggang, Kakak. Terus ada, Kak? Ada. Mun kayak itu tapi tolong ya, Kakak dulu lah. Enggak ada. Gon. Mun kayak itu baru cari dulu kayu halabannya. Masih ke ayamnya. Telepon lah. Telepon. Ayo kawan, segera bantu kakakku dulu mencari kayu halaban. Asik, ternyata ayam tadi mau dijadikan masakan yang enak nih. Tapi kami harus membantu kakak mencarikan kayu halaban untuk bahan masakannya dulu nih. Nah, ini dia pohon halabannya, teman. Kayu halaban yang mau kami ambil adalah batang pohon yang sudah kering di atas sana, teman. Begimit lah. Lincar gitu. Aku harus berhati-hati, teman. Batang pohonnya ternyata sangat licin. Nah, sekarang tinggal ditebang dengan parang yang aku bawa. Awas kawan, bersiap untuk kayu halabannya jatuh ya. Hore! Ini dia kayu halaban yang kami cari sudah didapat. Sekarang saatnya kami bawa ke tempat kakakku untuk segera dijadikan bahan masakannya. Ada lengkuas, tomat, kapulaga, gula merah, bunga lawang, kayu manis, serta bawang merah dan bawang putih. Yap, semua bahan bumbu ini mau kami buat sajian khas dari Kalimantan Selatan, yaitu ayam bom. Eits, tenang. Ini cuma namanya saja kok. Karena ada teknik memasak yang unik. Ya sudah, ikuti saja kami memasaknya dulu ya. Pertama-tama, kami goreng semua potongan daging ayamnya dulu ya. Selagi ayam digoreng, aku membantu ibu menyiapkan bumbunya dulu nih. Bumbu rempah bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng utuh diulek sampai halus. Gula merah juga dipotong halus untuk menambah rasa manis yang alami pada masakannya nanti. Tomat juga diiris untuk campuran bahan masakan ayam bomnya nanti. Ayam gorengnya sudah jadi nih. Lanjut, kayu halaban yang kami bawa dipotong-potong, lalu biarkan dibakar sampai menjadi arang dulu ya. Yap, arang dari kayu halabannya ini akan dimanfaatkan untuk membuat bomnya nanti. Teman di rumah penasaran kan? Sabar dulu ya, kami lanjutkan dulu memasaknya. Bumbu halusnya sudah jadi. Lanjut ditumis sampai baunya harum. Satu-satu bahan tambahan seperti gula merah, kayu manis, bunga lawang, lalu kapulaga, dan terakhir potongan tomat. Aduk-aduk terus biar nggak gosong ya teman. Sepertinya bumbu ayamnya sudah jadi nih. Saat yang ditunggu-tunggu teman. Siapkan arangnya dan tuang dalam masakannya. 1, 2, 3. Boom! Api seketika langsung menyambar keluar tuh teman. Wah, ini dia teknik memasak ala kami di sini. Memang cara memasak ini nggak boleh sembarangan. Harus hati-hati dan dilakukan hanya orang dewasa saja. Terakhir, tinggal masukkan ayam goreng dan masak perlahan sampai bumbu tercampur dan menyerap sempurna ke dalam daging ayamnya. Dan ini dia, ayam bom ala kami sudah jadi teman. Nah, semua sudah berkumpul nih teman.
Sajian ayam bom yang kami masak tadi disiapkan untuk menyambut kedatangan saudara jauh yang berkunjung. Senang rasanya bisa menyambut dengan hidangan yang khas dari daerah kami sendiri. Mudah-mudahan semua bisa menyantap hidangannya dengan lahap dan penuh kenikmatan. Walau terlihat sederhana, tapi rasa kebersamaan inilah yang tidak ternilai. Harapannya kebersamaan kami ini terus mempererat rasa persaudaraan. Ayo semuanya, habiskan hidangannya. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami, anak-anak dari Desa Santuhun, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebola.